Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nurzakiah dari 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan materi mengenai RMS. Republik Maluku Selatan. Salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi setelah masa kemerdekaan adalah proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan yang disingkat yaitu RMS pada tanggal 25 April 1950. Republik Maluku Selatan menginginkan agar wilayah mereka berdiri sendiri dan lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini didahului oleh rangkaian propaganda agar rakyat memihak gerakan pemberontakan ini. Pemberontakan RMS didalangi oleh Somokil yang merupakan mantan Jaksa Agung NIT, negara Indonesia Timur. Kemudian pada 25 April 1950 diangkatlah beberapa tokoh yaitu J.H. Manuhutu sebagai presiden, Albert W. Rizal sebagai perdana menteri. Sementara para menteri RMS terdiri atas Somokil, D.J. Gasper, J. Toule, S.J.H. Norimarna, J.B. Patirajawane, P.P. Lokolo, Pieter Ananloyi, Dr. T.H. Patirajawane, Insinyur J.A. Manusama, dan J.P. Siwarisa. Dr. J.P. Nikijulu kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada 27 April 1950. Pada 3 Mei 1950, Somokil kemudian diangkat menggantikan Manuhutu sebagai presiden RMS. Berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS dibentuk dengan panglima tertinggi Sersan Mayor Kenil D.J. Samson. Di bawahnya ada Sersan Mayor Patiwayal sebagai kepala staf dengan anggota Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Taipasa, dan Sersan Mayor Pieter. Latar belakang RMS. Munculnya pemberontakan RMS adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Salah seorang tokoh RMS menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah oleh orang Jawa. Hal ini yang menjadi latar belakang pembentukan RMS dan munculnya pemberontakan. Wilayah yang memberontak antara lain yaitu Pulau Ambon, Seram, dan Buru. Dampak pemberontakan pengibaran bendera Benang Raja dan dimulainya pemberontakan RMS menimbulkan berbagai dampak. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Bahkan beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga terjadi di Belanda. Hubungan Indonesia dan Belanda juga turut terdampak akibat munculnya pemberontakan ini. Yang terakhir, penyelesaian konflik Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan yang disingkat RMS ditempuh dengan berbagai cara. Secara persuasif, pemerintah mengutus Dr. J. Leimena untuk melakukan pendekatan dengan menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS supaya tetap bergabung dengan NKRI. Somokil dengan tegas menolak permintaan ini dan ingin tetap melepaskan diri dari NKRI. Akibatnya, ditempuh secara perlawanan dengan membentuk operasi militer yang dipimpin Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Ia ditunjuk karena dianggap mengerti dan paham bagaimana kondisi di wilayah tersebut. Setelah perlawanan panjang, kota Ambon akhirnya dapat dikuasai pada awal November 1950. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.